Halo semua, perkenalkan nama saya Ardityo Tradirizky dengan NPM 17060221110. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerja praktik saya selama 9 minggu di PT Daksap Endura Ettore sebagai full stack developer. Nah, berikut ini adalah table of content-nya. Oke, yang pertama ada proses pencarian kerja praktik. Nah, awalnya saya mulai mencari kerja praktik sejak awal Juni. Nah, karena akibat pandemi COVID-19 ini, lowongan untuk kerja praktik sangat terbatas karena hanya dapat dilakukan melalui full work from home. Nah, saya sudah mencoba meng-apply ke banyak perusahaan melalui berbagai media seperti LinkedIn, Jobstreet, Caliber, dan juga melalui informasi dari teman-teman perkuliahan. Nah, selain itu juga saya sudah mencoba ikut open house RSE Lab Fasilkom UI. Namun karena saya rasa saya kurang familiar dan juga tidak tertarik kepada topik yang dibicarakan, maka saya mengurungkan niatnya. Nah, kemudian pada awal Agustus saya mendapatkan balasan email dari salah satu perusahaan yaitu PT Daksap Endura Ettore di mana saya lulus untuk seleksi CV dan akan ikut ke tahap berikutnya yaitu tes psikotes. Nah, setelah saya dinyatakan lulus tes psikotes sekitar tanggal 13 Agustus, saya diminta uh, dari perusahaan untuk mengirimkan surat permohonan untuk magang. Setelah itu saya diajak untuk Zoom untuk dinyatakan sebagai sudah diterima untuk magang. Nah, berikutnya adalah profil perusahaan. Nah, PT Daksap Endura Ettore ini adalah perusahaan yang mengembangkan segmentasi pengelolaan makanan beku siap saji. Nah, berpijak pada nilai-nilai profesionalitas, peningkatan kualitas sumber daya, dan teknologi untuk menciptakan produk bermutu tinggi. PT Daksap ini memiliki berbagai produk makanan beku seperti misalnya nugget, sosis, bakso, dan lain-lain. Nah, posisi penempatan saya pada kerja praktik ini bekerja sebagai full stack developer pada divisi IT. Nah, divisi IT ini bekerja sama dengan divisi QC atau Quality Assurance dan Quality Control dalam pengembangan sistem nantinya. Berikutnya adalah latar belakang dan deskripsi pekerjaan. Nah, latar belakang dari adanya pekerjaan ini adalah berkembangnya teknologi informasi dan juga perluasan perusahaan mengakibatkan semakin bertambahnya data yang harus dikelola oleh perusahaan, khususnya terkait pengelolaan keluhan pelanggan. Nah, PT Daksap ini sendiri belum mengalami kesulitan dalam mengelola keluhan pelanggan karena mereka masih belum memiliki sistem untuk menanganinya dan masih dilakukan secara manual. Nah, kemudian untuk deskripsi pekerjaannya, saya ditugaskan sebagai full stack developer untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan keluhan pelanggan yang nantinya akan digunakan oleh KKC. Kemudian membuat activity diagram dan use case diagram dari sistem yang akan dikembangkan. Selain itu juga ditugaskan untuk menggunakan framework Django untuk mengembangkan website dan framework Bootstrap untuk CSS-nya. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan. Nah, saat melakukan kerja praktik ini dilakukan menggunakan metodologi waterfall, di mana terdapat 5 fase, yaitu pertama requirement gathering, di mana saya melakukan diskusi dengan klien terkait requirement yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Kemudian desain, yaitu saya melakukan analisis dari requirement yang didapatkan dan membuat activity dan use case diagramnya. Kemudian implementation itu adalah mengcoding program untuk websitenya dan juga untuk sistem dan juga mendeploynya pada server. Kemudian verification, melakukan demo kepada kliennya untuk mendapatkan feedback. Dan yang terakhir adalah maintenance, yaitu memperbaiki sistem dari hasil feedbacknya tersebut dan juga melakukan maintenance untuk keberlanjutannya. Nah, pada pengembangan sistem ini terdapat teknologi yang digunakan dan saya bagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama adalah untuk komunikasi, saya menggunakan Zoom untuk diskusi dan juga
presentasi secara sinkronus. Sedangkan untuk pertukaran informasi secara asinkronus bisa dapat dilakukan melalui media WhatsApp. Kemudian untuk pembuatan activity dan use case diagram saya menggunakan aplikasi diagrams.net, dan untuk menggunakan dalam pengembangan kode dan implementasi saya menggunakan framework Django, database SQL, dan juga menggunakan GitLab sebagai repository untuk melakukan kolaborasi dengan rekan kerja praktik. Nah, berikut ini adalah hasil kerja praktiknya. Bisa dilihat saya membuat activity diagram di sebelah kiri dan juga use case diagram dari sistem yang dikembangkan. Nah, di sini juga saya membuat sistem pengelolaan keluhan pelanggan, yaitu di mana user atau sales di sini dapat melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan dari keluhan. Selain itu juga sales dapat melakukan pengubahan status keluhan yang berguna untuk sebagai tracking progress dari penyelesaian suatu keluhan. Dan apabila keluhan sudah mendapatkan CAR atau Corrective Action Request dari divisi Kiakice, maka keluhan dapat ditutup. Selanjutnya juga ada juga hasil kerja saya yaitu menambah komentar. Jadi di setiap keluhan para user dapat menambah komentar untuk mengetahui atau bertanya mengenai progres dari suatu keluhan. Nah, berikutnya ada relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom UI. Nah, menurut saya ada 3 mata kuliah yang paling relevan pada kerja praktik saya di PT Daksap Endura Eutore ini. Yang pertama adalah anak Perancis atau analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, di sini karena saya membuat use case diagram dan juga activity diagram, saya sudah belajar sebelumnya pada mata kuliah anak Perancis ini, sehingga saya sudah sangat familiar dan juga sudah terbantu dalam proses analisisnya karena sudah terbiasa. Kemudian yang kedua adalah PPW atau perancangan dan pemrograman web. Nah, karena sistem yang saya kembangkan dalam bentuk web, jadi PPW ini sudah sangat membantu saya dari awal menggunakan framework Django dan juga hingga fase deploy-nya juga. Dan yang terakhir adalah propensi atau proyek pengembangan sistem informasi, yaitu saya sudah sangat berguna karena membantu saya mempelajari tentang siklus dari suatu sistem informasi, pengembangan sistem informasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, terdapat beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari kerja praktik saya. Yang pertama, terdapat perbedaan timeline antara KKP dengan pengaplikasiannya. Yang kedua, berbagai mata kuliah di Fasilkom UI sangat membantu dalam kerja praktik. Seperti yang tadi saya sebut sebelumnya, yaitu Anda Perancis, PPW, dan propensi. Dan yang ketiga adalah setelah saya melakukan kerja praktik tersebut, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman, serta berpotensi untuk mengembangkan lagi teknikal dan non-teknikal skill saya. Dengan teknikal seperti memperdalam lagi ilmu Django dan juga non-teknikal cara berkomunikasi dengan klien. Nah, selanjutnya saran dari saya terbagi menjadi 3, yaitu adalah untuk para calon mahasiswa, kalian mempersiapkan untuk mencari perusahaan KP disiapkan jauh-jauh hari dan juga mulai memperbaiki portofolio serta CV kalian, serta mempersiapkan diri untuk interview dan juga tes psikotes apabila dibutuhkan. Nah, untuk Fasilkom UI yaitu tetap menyediakan lowongan kerja praktik karena sangat membantu bagi para calon mahasiswa, dan juga mungkin dapat memperbanyak jenis field kerja praktiknya karena sebagian besar hanya masih sebatas sebagai developer saja. Dan yang terakhir untuk perusahaan saya tempat kerja praktik atau PT Daksap sendiri, yaitu adalah mungkin bisa
membuat jadwal atau presentasi yang sesuai karena agar semua orang dapat hadir karena terkadang ada peserta yang tidak hadir dan menghambat eh, keefektifannya dari presentasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.